Shalom adik-adik, ketemu lagi di hari Minggu tanggal 31 Oktober bersama Kak Imelda Tagalog. Nah adik-adik, hari ini sudah siap mau ibadah Haurang Musa semuanya? Tapi sebelumnya kakak mau tanya nih, adik-adik apa kabar semuanya? Semoga adik-adik sehat semua ya. Nah adik-adik, yuk kita mau mulai ibadah. Sekarang kita lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa ya. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk bimbingan-Mu pada hari ini. Kami sudah berkumpul pada siang hari ini untuk ibadah Haurang Musa. Ya Bapa, berkatilah kami agar kami duduk diam, agar kami dapat mengerti firman yang diberikan dari Kak Imelda. Biarlah Roh Kudus-Mu yang membimbing Kak Imelda untuk mengajarkan firman pada siang hari ini. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, nah sebelum kita masuk ke firman, yuk kita mau angkat satu pujian ini dulu yuk.
Lagunya seru kan adik-adik? Mengingatkan kita waktu dulu di Horong Samuel atau Joshua ya. Lagunya bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Nah, ada kaitannya nggak ya sama firman kita hari ini? Yuk adik-adik kita buka Alkitabnya. Ya, dari mana hari ini? Kita mau buka Alkitab kita hari ini dari Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Ayo dibuka adik-adik Alkitabnya. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Kakak baca dari sini, adik-adik baca di rumah ya. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki Rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul, sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Wah, adik-adik seperti itu tadi ya yang kita sudah baca. Jadi kita mau baca kupas satu-satu ya. Dari bacaan kita tadi, Ananias dan Safira. Mereka adalah pasangan suami istri adik-adik ya. Nah, mereka ini ngapain sih? Di situ dituliskan di ayat 1, ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Sebidang tanah untuk apa adik-adik menjual sebidang tanah? Untuk dipersembahkan kepada rasul-rasul ya. Kita lanjut ke ayat 2-nya. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Katakanlah adik-adik, Ananias dan Safira ini menjual sebidang tanah dengan harga 500 juta rupiah ya. Kalau di Alkitab dikatakan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul dan menahan sebagiannya ditaruh buat dia adik-adik. Katakanlah yang disetorkan 300 juta. Jadi ada berapa ratus juta yang tidak disetorkan? Catat ya adik-adik ya, ini untuk PR nomor 1 ya. PR nomor 1. Jadi ada berapa ratus juta yang disimpan oleh Ananias dan Safira. Nah, lanjut ke ayat 3. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Rasul Petrus bertanya, siapakah Rasul Petrus? Pertanyaan nomor 2 ya adik-adik ya. Aktivitas nomor 2 dicatat. Siapakah Rasul Petrus itu? Rasul Petrus bisa tahu loh adik-adik, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus. Petrus tidak bilang, kenapa sih kamu bohongin aku? Tidak, tapi dia langsung bilang, kenapa kamu mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Wah, bagaimana ya Rasul Petrus tahu kalau Ananias dan Safira tidak menyetorkan semuanya adik-adik? Yuk kita flashback ke
cerita minggu lalu dari Kak Sari ya. Kak Sari atau Kak Evi? Kak Evi ya, menceritakan tentang Samuel yang dipanggil oleh Tuhan. Tuhan bisa berbicara langsung dengan Samuel karena Samuel adalah orang yang terpilih, orang yang dekat dengan Tuhan Yesus, orang yang benar ya adik-adik ya. Sama seperti Rasul Petrus bisa tahu. Lanjut ke ayat 4. Padahal selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaan Ananias? Kata Rasul Petrus. Dan setelah dijual, bukankah hasil itu tetap dalam kuasanya Ananias? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu di dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Nah, adik-adik, karena ini untuk dipersembahkan, jadi ini persembahannya bukan untuk Rasul Petrus, tapi untuk Tuhan. Kita mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Kenapa harus dibohongi? Kata Rasul Petrus ya. Seperti ada tertulis adik-adik di 2 Korintus 9 ayat 7. Yuk kita buka. Kakak bacakan ya, adik-adik juga buka di rumah, baca sama-sama. 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Oke adik-adik, jadi kalau kita mau memberikan untuk Tuhan, mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan, tubuh kita, hati kita, pikiran kita, ya seluruhnya untuk Tuhan, tidak bisa setengah-setengah atau tidak bisa dengan dipaksa-paksa. Contohnya misalnya adik-adik mau ibadah nih hari Minggu seperti ini nih ya, kita ketemu ibadah online Horong Musa, tapi dipaksa gitu sama mama papanya siapa ya yang masih kayak gitu kan pasti nggak ada ya adik-adik ya. Pasti adik-adik semua ini inisiatif sendiri ya, bangun pagi-pagi udah semangat, mah hari ini aku mau ibadah, aku mau mandi, aku mau siap-siap, mau siapin Alkitab aku, mau siapin catatan aku. Pasti kayak gitu kan adik-adik. Jadi di sini nggak ada yang paksaan ya, tidak dengan paksaan, tidak dengan sedih hati atau jengkel gitu ya, karena kita mau mempersembahkan diri kita untuk Tuhan, kita mau beribadah, kita mau serahkan diri kita mau dibentuk ya, kita mendengarkan firman seperti itu ya adik-adik ya, dengan kerelaan dan dengan sukacita. Oke, lanjut ke ayat yang kelima ya. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Putuslah nyawanya, artinya Ananias meninggal adik-adik saat itu. Setelah mendengarkan Rasul Petrus berbicara, engkau bukan mendustai manusia tetapi mendustai Allah. Rebahlah Ananias, jatuh ke lantai dan dia meninggal adik-adik. Itu adalah upah dosa. Dosanya apa adik-adik tadi? Dosanya adalah berbohong ya, berbohong kepada Allah. Lanjut ke ayat 6. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Lanjut ayat 7. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias. Siapa adik-adik tadi? Safira. Tetapi ia tidak tahu apa yang terjadi. Lanjut ayat 8. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Dengan harga berapa tadi adik-adik? Kita andaikan Ananias menyetorkan berapa? 300 juta. Berarti Petrus menanyai kepada Safira, apakah benar hasil penjualannya 300 juta? Apa jawabannya Safira adik-adik? Kata Safira adalah betul sekian, 300 juta. Yuk lanjut. Lalu kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Wah adik-adik, pasangan suami istri ini bersepakat ya adik-adik ya. Pasti hati Tuhan Yesus sedih banget adik-adik. Hati Petrus pun sedih banget melihat suami istri ini berdusta, bersepakat lagi ya dua-duanya ya. Akhirnya apa yang didapatkan? Putuslah nyawanya Ananias dan Safira karena kebohongan yang sudah mereka buat, rencanakan ya adik-adik. Lanjut lagi, ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya.
Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Wah, adik-adik, Kamelda juga merasa takut ya. Takut, Kamelda takut. Ananias dan Safira tidak hanya ya adik-adik ya, Ananias dan Safira menyepakati sebuah kebohongan yang dia akan serahkan kepada Tuhan. Padahal Tuhan tidak pernah memaksa untuk memberikan tanahnya. Tadi disebutkan ya, selama tanah itu tidak dijual, bukannya itu tetap punyanya kamu? Bukankah hasilnya itu juga tetap dalam kuasamu setelah dijual? Kenapa dia harus berbohong? Gitu ya adik-adik ya. Tuhan tidak minta 100% kamu berikan kepada rasul, tetapi yang Tuhan mau adalah kejujuran. Ya adik-adik ya, kejujuran, tidak bohong, tidak dusta. Gitu. Kalau misalnya memang dia mau berikan 300, ya dia bilang aja gitu, saya menjual tanah 500, berikan 300. Tapi kenapa dia berbohong? Ya, karena walaupun kita berbohong, ya adik-adik, tidak ada manusia yang lihat, tidak ada mama papa yang lihat, tidak ada guru yang lihat, tidak ada teman-teman yang lihat, tapi ada siapa yang lihat adik-adik? Iya, ada Tuhan Yesus. Kita punya CCTV 24 jam non-stop adik-adik. Ya, siapa di sini yang di rumahnya ada CCTV? Ya, kalau kita punya CCTV biasanya untuk mengawasi nih adik-adik. Wah, ada kejadian apa nih? Kita mewanti-wanti. Misalnya ada tukang bakso lewat ya, kelihatan. Atau misalnya ada tamu lewat, kelihatan. Ada kucing pipis sembarangan di tanaman kita, kelihatan ya. Gitu. Itu yang diawasi oleh manusia, oleh alat modern sekarang gitu ya adik-adik ya, alat canggih. Tuhan Yesus lebih dari itu adik-adik. Itu bisa mengawasi di area situ aja gitu kan. Kalau dibaliknya CCTV nggak bisa kelihatan dong ya kan. Tapi kalau Tuhan Yesus, adik-adik mau dibalik pintu, mau dibalik meja, mau dibalik kulkas, dibalik lemari, pasti kelihatan. Apapun yang adik-adik lakukan, tidak ada orang pun yang melihat, tapi Tuhan melihat. Jadi hendaklah kita berkata yang jujur, jangan bohong. Karena tadi kita sudah angkat pujian ya, bohong itu dosa ya adik-adik ya, dan upah dosa adalah maut ya. Kita terpisah dari Tuhan adik-adik. Wah, sedih banget. Tuhan Yesus kan sudah mati menebus dosa kita di kayu salib gitu ya, sudah menumpahkan darahnya gitu, tapi kita masih tetap mau bohong, menyakiti hati Tuhan gitu ya. Jangan ya adik-adik ya. Jadi hari ini kita mau belajar jangan bohong. Kita harus takut akan Tuhan. Takut ya adik-adik ya. Kalau Kamelda tadi baca ayat Ananias dan Safira takut. Kenapa? Ananias dan Safira dia berbohong ke rasul tentang penjualan tanah, langsung putus nyawanya adik-adik. Loh, Kamelda takut. Tapi takut akan Tuhan itu memang perlu adik-adik ya. Kalau kita tidak takut akan Tuhan, wah bisa kacau nanti hidup kita ya. Jadi kita harus takut akan Tuhan, selalu ingat, oh kalau aku melakukan ini, aku menyenangkan Tuhan atau tidak. Ya, kalau aku berbohong, aku menyenangkan Tuhan atau tidak. Oh tidak, berarti aku tidak boleh melakukan ini gitu ya. Jadi kita takut ya. Jadi takutnya itu ada dua adik-adik. Takut akan Tuhan dan takut konsekuensinya gitu ya adik-adik ya. Jadi kita bisa takut nih, gak apa-apa, itu takut yang bagus, takut akan Tuhan dan takut akan konsekuensinya. Kalau kita melakukan dosa, konsekuensinya apa? Kita dapat hukuman ya adik-adik ya. Kalau Ananias dan Safira tadi, konsekuensinya adalah putuslah nyawanya. Kalau kita melakukan dosa, kita pasti dapat konsekuensinya ya, balasan dari kejahatan kita itu ya adik-adik ya. Oke adik-adik. Nah, kalau kita takut akan Tuhan, kita tidak akan takut dengan apapun. Maksudnya adalah kita tidak akan takut lagi tuh yang namanya ke kamar mandi sendiri, tidak akan takut tuh kalau mati lampu, tidak akan takut lagi tuh kalau ditinggalin mama papa keluar kota, karena kita ada Tuhan Yesus yang selalu menemani, selalu on CCTV 24 jam bersama kita, mendampingi kita ya adik-adik ya. Jadi mulai hari ini jangan berbohong. Tugasnya tadi sudah kakak sebutkan ya,
2 tadi di depan. Jadi adik-adik pasti sudah tahu tugasnya. Kakak tambahkan satu lagi adalah Amsal 15 ayat 33. Oke, jadi aktivitasnya ada 3 ya. Yang 1, 2 tadi di depan. Nah, yang ketiga adalah Amsal 15 ayat 33 dihafalkan. Ya adik-adik ya. Nanti ditulis aja yang ayat 1 dan 2, ditulis di kertas atau langsung diketik di WhatsApp. Nah, yang ketiga direkam ya adik-adik ya. Oke, sampai sini dulu ibadah kita hari ini adik-adik. Kita mau kumpulkan persembahan dulu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucapkan syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucapkan syukur. Oke, terima kasih yang sudah membantu membawa persembahan. Adik-adik, terima kasih atas persembahannya. Semoga berguna untuk ladang Tuhan ya. Oke, kita mau tutup ibadah kita hari ini. Kita mau doa persembahan dan doa penutup ya. Yuk adik-adik, kita lipat tangan, tutup matanya. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk hari ini Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu tentang Ananias dan Safira. Bapa, berkatilah kami agar kami tidak seperti Ananias dan Safira yang berbohong. Jadikanlah kami, bentuklah kami menjadi anak-anak yang selalu berbicara jujur, selalu menyenangkan hati-Mu. Berkatilah kami agar kami selalu takut akan Tuhan, selalu ingin menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Kiranya Engkau juga memberkati setiap kegiatan kami, setiap sekolah kami, setiap orang tua kami, kesehatan kami. Kau berikan yang terbaik Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan.